Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman. Obsesi obrolan sehat sahur dini hari dari 94,2 Gemasri FM kembali hadir menyapa Anda pagi ini di saat Anda tengah menjalankan ibadah sahur. Gimana? Sudah habis seberapa? Nanyanya jangan gitu dong. Jadi sudah sahurkah Anda di pagi ini? Yang penting semoga dengan kita bersantap sahur itu bisa memberikan energi lebih buat kita untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan pada siang harinya, sehingga bisa tetap menjalankan aktivitas juga. Jadi bisa sama-sama seperti itu ya. Puasanya lancar, aktivitasnya juga lancar seperti itu. Nah, pagi ini kita akan ngobrolin soal gigi. Pada punya gigi nggak? Pertanyaannya sepele ya. Pada punya gigi nggak? Soalnya kita akan ngobrolin soal itu. Nah, bedanya apa ya kalau misalnya, ini pertanyaan selingan aja. Apa ya bedanya kalau misalnya yang punya gigi sama yang tidak? Apakah juga kalau yang punya gigi pada ompong itu juga wajib untuk memelihara gigi dan menjaga kesehatan gigi? Nah, itu dia topik yang akan kita perbincangkan, menjaga kesehatan mulut dan gigi saat berpuasa bersama dengan Dr. Gigi Restia Rahmadani, dokter gigi dari RSU Muhammadiyah Ponorogo ya. Kita akan ngobrolin soal itu. Dan kalau misalnya Anda ketinggalan dengan topik perbincangan kita di pagi ini, Anda bisa langsung melihatnya di channel YouTube-nya RSU Muhammadiyah maupun juga channel YouTube-nya Gemasria FM. Langsung kita sapa Dr. Gigi Restia. Assalamualaikum. Selamat pagi, dokter. Waalaikumsalam, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, semoga puasa kita tetap lancar ya, Dok ya. Amin. Pada amin. juga apa istilahnya, sahur juga, biar nanti kalau puasa ini aktivitasnya tidak terhambat, puasanya juga tetap jalan sampai sebulan penuh seperti itu. Iya, betul. Baik, dokter, tadi terganggu nggak dengan pertanyaan saya? Selingan tadi sebelum kita buka ya. Iya. Yang ompong-ompong yang nggak punya gigi masih harus untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut nggak? Iya, tentunya masih ya, tapi perawatannya yang berbeda. Oke. Gitu. Kalau nggak punya gigi, yang jelas kan harus pasang gigi biar kelihatan punya gigi gitu. Kalau yang cuman biar kelihatan aja ya. Artinya agak ada ya fungsi gigi palsu. Kalau fungsinya tetap ada. Untuk memperbaiki pengunyahan juga bisa. Tapi yang biasanya yang paling paling sering kan fungsi estetiknya yang diutamakan. Jadi kalau orang ompong kan kepercayaan dirinya pasti berkurang tuh, apalagi yang depan kelihatan. Termasuk gitu. manula juga kah? Bisa. Kepercayaan dirinya jadi turun gitu ya kalau nggak punya gigi ya. Biasanya seperti itu. Terus keluhan yang kedua biasanya susah makan. Oh gitu ya. Akhirnya keluhannya mungkin emah ke lambungnya yang bermasalah gitu. Oke deh. Jadi manfaat, kalau begitu kita bahas dulu sedikit ya. Apa sebenarnya manfaat dari gigi ini, dokter? Fungsi ya sebenarnya yang gigi itu mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama yang jelas fungsi estetik. Fungsi estetik itu penampilan yang kita lihat. Makanya sekarang banyak perawatan yang berbasis estetik, yang perawatan yang pengen terlihat lebih putih, lebih rapi, terus mungkin ada seperti veneer gitu. Itu kan masuknya perawatan estetik. Itu fungsi yang pertama. Kemudian fungsi yang kedua sebagai pengunyahan gitu. Pengunyahan itu ya untuk kita makan, untuk kita mengunyah. Kita bayangkan aja kalau gigi geraham yang biasanya kita pakai untuk gigi geraham itu gigi yang bawah atau atas? Gigi geraham itu gigi yang besar, yang belakang, atas ada, bawah ada. Itu. Istilah Jawanya mungkin pacek gitu ya? Bukan pacek sih. Bukan. Kalau pacek itu kan sisa akar. Oke. Ya, kalau geraham itu adalah gigi yang bentuknya besar, jadi belakang, dia posisinya di belakang. Biasanya yang kita pakai untuk mengunyah, nah itu gigi geraham. Ada berapa itu kalau jumlah gigi geraham kita? Normalnya di setiap rahang ada 6, jadi 3 ya? kanan dan 3 kiri. Tapi terkadang gigi geraham yang paling belakang itu ada yang tumbuh, ada yang terpendam. Gitu. Jadi biasanya sih jumlahnya ada 2-3 di setiap sisi. Jadi kalau di semua rahang atas dan rahang bawah ada 12. Baik.
Segitu pentingnya ya fungsi dari gigi buat kita ya dok ya. Betul. Baik. Nah kalau begitu ini nih, kalau misalnya sebelum berpuasa Ramadan dokter, sebaiknya persiapan kayak gimana sih agar ketika kita menjalankan puasa Ramadan bisa lancar? Ini terkait dengan kesehatan gigi dan mulut ini dok. Oke. Jadi kalau untuk persiapan menjelang bulan Ramadan, kalau kita sudah punya keluhan terkait gigi, terutama sudah pernah sakit atau mungkin ada keluhan gusi berdarah sebelum bulan Ramadan, atau bahkan nggak usah nunggu bulan Ramadan aja, kita kontrol rutin ke dokter gigi. Fungsinya apa? Untuk tahu mana yang harus dirawat terlebih dahulu, mana yang harus dilakukan perawatan yang jangka panjang dan seperti itu. Kemudian yang kedua, frekuensi untuk menyikat giginya. Jadi biasanya kan kita menyikat gigi itu sehari 2 kali pada saat mandi. Nah, karena pola makan kita pada saat Ramadan itu berubah, nah sebaiknya pola sikat giginya juga mengikuti gitu. Karena kan sebenarnya pola waktu sikat gigi itu tidak pada saat mandi yang benar, yaitu setelah makan dan sebelum tidur. Gitu. Jadi waktunya dirubah. Mungkin yang paling jelas yaitu saat setelah sahur. Nah, itu kita bisa sikat gigi dulu gitu. Sebelum mungkin aktivitas yang lain ya. Gitu. Jadi kita sikat gigi dulu, nah nanti setelah itu baru di waktu setelahnya kita sikat gigi lagi untuk yang kedua gitu. Nah, fungsi dari kita mengunjungi dokter gigi ya dok ya, itu bisa apa saja yang bisa dilakukan untuk kita kunjungan ke dokter gigi sebelum puasa biasanya dokter? Oke, yang jelas untuk mengecek semua kondisi gigi dan rongga mulutnya gitu. Kalau ada karang giginya juga dibersihkan dulu. Kalau ada yang perlu dilakukan penambalan, bisa dilakukan penambalan gitu. Atau mungkin biasanya sih ada beberapa kondisi yang mungkin harus dilakukan pencabutan gigi. Nah, itu lebih baik dilakukan sebelum bulan puasa. Baik. Gitu. Karang gigi, ini termasuk penyakit? Karang gigi ini bukan penyakit, tapi dia penyebab biasanya dari penyakit gitu. Jadi karang gigi yang menumpuk itu bisa menyebabkan peradangan gusi. Peradangan gusi itu ditandai dengan satu, gusinya merah-merah, warnanya merah terang gitu. Yang kedua, gusi mudah berdarah. Yang ketiga, biasanya disertai dengan bau mulut. Itu kalau ada karang giginya? Betul. Baik. Ya. Butuh proses berapa lama dok untuk pembersihan karang gigi itu sendiri dok? Untuk pengerjaannya nggak lama sih, mungkin sekitar 30 menit untuk semua rahang. Gitu. Itu nggak bisa dilakukan diri sendiri dok? Nggak bisa, karena karang itu kan kayak batu ya, kita ibaratkan kayak karang aja keras gitu. Jadi harus dibersihkannya harus dengan alat gitu. Kalau dengan sikat gigi pun dia nggak bisa hilang. Dan karang gigi itu muncul nggak karena kondisi rongga mulutnya yang kotor aja. Jadi kondisi rongga mulut yang dalam tanda kutip nggak terlalu kotor pun pasti ada karangnya, karena karang itu memang terbentuk alami. Baik. Gitu. Tadi kok bisa menyebabkan gusi berdarah dan sebagainya, karena apa ini dok? Karena dia penumpukan. Jadi dia semakin dia menumpuk di gigi, dia akan melukai gusi lah istilahnya gitu. Istilah mudahnya gitu. Dan dia akan dari gusi akan turun gitu melukai gusinya. Jadi dia akan mudah berdarah. Itu yang pertama. Biasanya nanti kalau dibiarkan tidak ada perawatan gitu, biasanya lama-kelamaan karangnya semakin menumpuk, akhirnya timbul masalah di jaringan lunak kalau kita nyebutnya, yaitu gusi dan bawahnya. Nah, akhirnya menimbulkan peradangan di bawah jaringan gigi, atau kita biasanya menyebutnya periodontitis. Gitu. Jadi yang dirasakan apa ini ketika timbul radang pada karang gigi ini? Ketika timbul radang, yang paling sering dikeluhkan biasanya gusi mudah berdarah dan bau mulut. Iya, itu salah satu tanda kalau sudah perlu nih dilakukan perawatan. Nah, gitu. Kalau gigi gusi bengkak beda ya dok dengan karena adanya karang gigi yang terlalu banyak mengumpul seperti itu dok? Beda. Jadi bengkak itu biasanya kan di lokal di salah satu bagian aja gitu. Tapi kalau adanya karang gigi biasanya gusinya itu kayak membesar gitu, tapi hampir di seluruhnya gitu. Mungkin di
rahang bawah aja, tapi nggak hanya satu, biasanya ada beberapa lokasi gitu. Baik. Jadi cara satu-satunya diperiksakan juga dan dibersihkan oleh dokter gitu ya. Iya, betul. Tanpa misalnya kita melihat ini mau bulan puasa dan sebagainya, sebenarnya dok butuh berapa lama, berapa periodenya gitu maksud kita, berapa bulan sekali ini karang gigi harus dibersihkan? Rutinnya sebenarnya 6 bulan sekali, tapi kadang pada pasien tertentu memang kurun waktu 6 bulan itu belum ada karang giginya gitu. Tapi ada juga kurang dari 6 bulan sudah banyak karang giginya. Jadi idealnya memang 6 bulan. Tapi kalau sudah ada keluhan atau dirasa sudah nggak nyaman, biasanya ditandai dengan kok rasanya gigi saya agak kasar-kasar ya, kok gusinya sering berdarah ya gitu. Nah itu bisa segera ke dokter gigi gitu. Kita cek apakah ada karang giginya atau penyebab yang lain gitu. Dok, bukannya kita saban hari sikat gigi dok, kok masih bisa ada karang gigi dok? Iya, jadi karang gigi itu tidak bisa hilang dengan sikat gigi. Karena yang saya bilang tadi, dia kayak batu, jadi memang nggak bisa hilang. Dan sumbernya dari apa itu? Sumbernya dari sisa makanan. Sisa makanan sebenarnya, Iya. padahal udah habis makan, kita gosok gigi gitu ya, mau tidur misalnya juga seperti itu. Tapi kok masih bisa dok ya? Karena dia terbentuk alamiah memang. Oh. Iya, karang gigi itu pasti ada di setiap manusia lah gitu. Sejak umur berapa karang gigi itu ditemui dokter? Karang gigi itu muncul sejak adanya gigi gitu. Selalu diikuti dengan itu gitu ya? Iya, tapi kadarnya atau mungkin besarnya yang tidak sama. Ketebalannya mungkin ya? Dipengaruhi oleh air liur juga. Semakin kita sering mengeluarkan air liur atau air liurnya jumlahnya semakin banyak, itu biasanya jumlah karang giginya juga justru semakin sedikit. Gitu. Karena air liur itu sebagai self cleansing atau pembersih alami. Gitu. Itu untuk karang gigi. Iya. Perlu dibersihkan sebelum puasa. Betul. Nah, kalau misalnya tambal dokter, ini tambal gigi itu kayak maksudnya butuh berapa lama dan seberapa penting ini gigi itu ditambal dokter? Iya. Apa kalau misalnya gigi kita berlubang seperti itu efeknya? Yang pertama, kenapa gigi itu harus ditambal? Saya jelaskan dulu ya. Jadi karena gigi itu masih bisa dilakukan penambalan. Karena gigi berlubang itu punya 2 kategori, bisa ditambal dan tidak bisa ditambal. Nah, gigi yang bisa ditambal ini yang harus kita lakukan penambalan. Kenapa? Karena kalau lama kita biarkan, lama-lama dia masuk kategori selanjutnya, harus dicabut karena sudah tidak bisa ditambal itu. Biasanya untuk gigi yang bisa ditambal itu yang jelas masih ada sisa gigi yang sehatnya. Jadi kalau kita nyebutnya mahkotanya masih ada gitu. Jadi untuk tambalan masih bisa nempel gitu. Terus ada kategori ukuran lubangnya nggak dok? Maksudnya ini kalau misalnya ukurannya segini, ini masih bisa ditambal. Sementara kalau yang ukurannya sudah segini udah nggak bisa ditambal gitu dok? Sebenarnya ada, tapi itu tergantung dari besar kecilnya ukuran gigi sesuai anatomi giginya. Jadi kalau gigi geraham sisanya sudah setengah gitu, itu masih bisa dipertahankan gitu. Tapi dilihat juga setengah itu sudah mepet sama gusi atau belum gitu. Nanti biasanya dokter gigi yang akan menentukan ini masih bisa dilakukan penambalan atau harus dicabut gitu, pilihan terakhirnya. Oke, baik. Itu untuk yang tambal gigi gitu ya. Kadang-kadang gini dok, ada dari kita karena sebenarnya ini sudah sakit banget gitu ya. Tapi gara-gara apa ya? Ditambahnya tuh prosesnya lama. Saya aja pernah sampai 5 kali kalau nggak salah. Betul. Akhirnya jadi males gitu loh. Akhirnya nggak kembali lagi seperti itu. Padahal udah dibersihkan, udah dipakai itu mesin yang rok kayak gitu ya dok ya. Iya betul. Itu sebenarnya wajib harus diselesaikan sampai akhir gitu ya. Iya, karena itu proses untuk, jadi biasanya gigi yang sudah harus melakukan perawatan itu yang sudah ada riwayat infeksi. Infeksinya nggak hanya di mahkotanya, tapi biasanya sampai saluran akarnya. Makanya ditandai dengan apa ini infeksi? Infeksi biasanya ditandai dengan bengkak, sakit. Yang paling sering adalah sakit dan bengkak. Nah, kalau sudah sakit dan bengkak, biasanya terus timbul kayak
lubang yang bukan lubang, apa ya, kayak jerawat di bagian gusi, putih-putih gitu. Nah, itu tanda kalau gigi itu sudah infeksi, jadi segera harus dilakukan perawatan atau mungkin dicabut gitu. Baik, semakin menarik perbincangan kita di pagi ini teman, tapi kita break dulu ya dokter ya. Setelah beberapa iklan kita akan kembali masih di program Obsesi Obrolan Sehat Sahur Dini Hari dari 94,2 Gemasri FM, kerja bareng Gemasri FM dengan RSU Muhammadiyah Ponorogo. Mudah, nyaman, dan islami. Tetaplah di sini. Tetap bersama di Obsesi Obrolan Sehat Sahur Dini Hari dari 94,2 Gemasri FM, persembahan dari RSU Muhammadiyah Ponorogo, mudah, nyaman, dan islami. Kita masih juga bersama dengan Dr. Gigi Restia Rahmadani, ini dari RSU Muhammadiyah Ponorogo, masih juga akan membahas masalah menjaga kesehatan mulut dan gigi saat berpuasa. Dokter, Ya. tadi sudah dijelaskan ya, ini fungsi dari gigi, kemudian juga penyebab dari mungkin sakit gigi dan sebagainya, apa yang harus dilakukan ketika mau berpuasa seperti itu. Tapi tadi masih ada sesuatu yang belum disampaikan ini dokter. Di saat seperti apa seseorang yang punya gangguan pada gigi itu harus mencabut giginya dokter? Oke. Untuk pembahasan pencabutan gigi, ini yang pertama kali akan saya jelaskan adalah yang perlu digarisbawahi adalah gigi itu sebelum kita lakukan pencabutan harus diupayakan untuk istilahnya diselamatkan dulu. Jangan, pokoknya itu opsi terakhir gitu ya dok ya? Iya, jadi cabut gigi adalah opsi terakhir karena selama ini banyak sekali baru lubang kecil gitu datang ke dokter gigi langsung minta cabut. Oh justru gitu ya dok iya, ya? Padahal gitu. kalau saya takut banget loh. Oh gitu ya? Dicabut itu sampai berdarah-darah sampai berapa lama itu waktu juga puasa dulu. Oh gitu, oke. Ya mungkin pemikirannya biar nggak sakit lagi gitu, jadi mintanya langsung dicabut gitu. Tapi yang harus digarisbawahi adalah gigi kita ini, apalagi yang sudah dewasa, usia dewasa, ini kan nggak bisa tumbuh lagi. Kecuali kalau gigi anak-anak itu akan ganti menjadi gigi dewasa, dari gigi anak ke gigi dewasa. Artinya kalau gigi dewasa itu dikit-dikit minta dicabut, lubang kecil langsung cabut gitu, ya nanti efeknya akan banyak giginya yang hilang atau ompong. Nah itu juga mengganggu proses pengunyahan, juga terganggu, proses penghalusan makanan terganggu, akhirnya efeknya akan ke lambung dan sebagainya. Akan panjang ceritanya. Nggak enak banget ya kalau misalnya nggak punya gigi, maamnya cuma bubur doang ya. Nah itu. Baik, terus kalau pas lagi gigi berlubang dok, emang setelah ditambal, karena tadi nyambut gigi adalah opsi terakhir, bisa sembuh nggak sakitnya itu dok? Setelah ditambal? Harusnya bisa sembuh. Ya, kalaupun misalnya setelah ditambal kok masih ada keluhan, nah mungkin infeksinya itu istilahnya sudah sampai ke akarnya atau infeksinya sudah meluas gitu. Ya memang kalau sudah dilakukan perawatan tapi sakit lagi, ya kita ambil opsi terakhir, jadi harus dicabut gitu. Tapi sekali lagi cabut gigi adalah opsi terakhir gitu. Berarti jadi, sama dokter direh-reh dulu ya? Ya biasanya. Jadi jangan dicabut dulu gitu, mesti gitu ya? Kita lihat dulu kondisi pada saat pemeriksaan. Kalau memang masih bisa dipertahankan, kita akan motivasi untuk ya dipertahankan dulu gitu. Jangan langsung dilakukan pencabutan. Karena sayang, kita jelaskan kalau gigi ini nggak akan ada gantinya lagi gitu. Dan proses untuk misalnya memang ada opsi untuk membuat gigi palsu, tapi kan prosesnya akan lebih panjang gitu. Tidak semudah kalau merawat giginya gitu. Dan tidak sebagus ketika pakai gigi asli ya dok ya? Iya benar. Buatan manusia kan memang pas ada jamuan makan tiba-tiba kelotak gitu. Iya. Gigi palsunya runtuh. Banyak terjadi seperti itu. Baik. Nah, faktor-faktor penyebab dari gigi berlubang sebenarnya apa sih dok? Yang membuat kita, waduh, ini tiba-tiba udah berlubang, dan kadang-kadang gini, tanpa disadari oleh seseorang itu, walaupun kelihatannya sehat, nggak ada bolong, tapi ketika diperiksa sama dokter, lah ini sudah bolong lah. Itu ya, untuk pencegahan itu dok.
penyebab atau faktor penyebabnya biasanya kalau gigi berlubang itu ya karena sisa makanan. Sisa makanan itu kan nantinya akan jadi bakteri gitu. Bakteri itulah yang dia bisa menyebabkan gampang istilahnya gampang rapuh giginya gitu karena kondisinya asam. Makanan apa aja? Pertanyaannya kan pasti gitu. Makanan yang manis dan lengket itu penyebab utama. Lengket? Lengket itu contohnya Permen karet? permen tanpa karet aja kan lengket. Iya. Dan dia mengandung banyak gula. Okay. Nah, gula ini yang bisa menimbulkan suasana asam di dalam rongga mulut dalam waktu yang lama. Gitu. Akhirnya bakteri ini nanti lama-lama dengan kondisi gigi atau mulut yang asam, dia mudah sekali untuk membuat gigi itu rapuh, akhirnya berlubang. Nah, lubang ini kan biasanya ditandai dengan yang paling sederhana, ditandai dengan tanda titik putih. Nah, itu biasanya sudah ini mau lubang nih gitu. Kalau titik putih biasanya terus timbul garis-garis gitu, kayak garis di di sela-sela gigi atau di area atas itu biasanya ada hitam-hitam garis. Nah, untuk orang-orang yang aware biasanya kalau sudah ada hitam-hitamnya terus datang ke dokter gigi terus minta ditambal. Tapi ada juga yang memang di kondisi yang masih hitam-hitam garis itu pasti belum ada keluhan gitu. Jadi kurang orang-orang biasanya kurang termotivasi gitu untuk ditambal pada kondisi tersebut. Padahal sebenarnya itu golden time lah istilahnya. Oke. Jadi kenapa saya bilang dokter gigi itu jeli? Karena sebenarnya dia nggak merasakan apa-apa ketika misalnya mau ada persyaratan tertentu, misalnya mau masuk tentara seperti itu ya dok ya. Biasanya kan juga harus ada penyertaan untuk masalah gigi dan sebagainya. Memang alatnya secanggih itu ya dok ya yang dimiliki oleh dokter gigi. Jadi mungkin bukan secanggih itu, tapi ya itu tadi jeli. Jadi bagian mana yang tidak bisa terlihat oleh yang punya gigi, dokter gigi bisa tahu gitu, bisa melihat gitu. Karena ya kan gigi itu kan dempet-dempet ya, satu dan satunya rapet banget gitu. Jadinya kalau dilihat sendiri nggak kelihatan, nggak kelihatan. Kecuali kalau sudah ada keluhan pasti. Padahal kita sering mangap di depan kaca ya, tetap nggak bisa mendeteksi itu ya dok ya. Iya. Baik. Terus gini dok, kan nyabut gigi udah ya. Biasanya kan ada yang pengen misalnya masang gigi palsu seperti itu. Saya boleh nanya sedikit dong ya soal gigi palsu. Kalau misalnya seseorang pengen pasang gigi palsu, sebaiknya gimana dok? Apa yang harus dilakukan dan dipersiapkan dokter? Iya, yang pertama dicek dulu apakah sudah benar-benar bersih area yang akan dipasang gigi palsu atau masih ada sisa akar. Kalau orang Ponorogo biasanya nyebutnya pacek ya, atau masih ada paceknya. Karena biasanya yang datang ke dokter gigi kebanyakan adalah yang masih ada paceknya terus langsung minta ditambah di atasnya, istilahnya kayak ditutup pakai gigi palsu. Itu justru yang akan menyebabkan nantinya keluhan penyakit gitu, karena dia akan infeksi lama-lama. Jadi yang pertama diperhatikan udah bersih atau belum nih bekas area yang akan dipasang gigi palsu. Kalau sudah bersih, oke, kita lakukan proses pembuatan gigi palsunya dengan dicetak, kemudian disesuaikan warnanya dan sebagainya. Tapi kalau masih ada sisa akarnya atau paceknya itu tadi harus dibersihkan dulu. Dengan cara apa? Dicabut. Karena banyak dong ya prosesnya sebelum memasang gigi palsu itu, terutama ya bagi yang misalnya masih punya pacek seperti itu dok. Iya, jadi harus melalui proses pencabutan dulu. Gitu. Jadi pacek itu kan nggak bisa diapa-apain, bisanya cuma dicabut aja. Baik. Iya. Jadi sebelum gigi kita sakit, sebelum gigi kita berlubang, mending diopeni dengan benar ya dok ya. Betul. Itu betul banget. Baik, Mas, ini tadi berarti ketika ada anjuran kepada anak-anak, le, do, ojo seneng makan permen, ternyata itu bagus ya. Maksudnya buat pencegahan agar kita nggak terpapar ketika dewasa gigi kita sakit seperti itu dok. Iya, ada benarnya dan ada enggaknya. Loh, kok ada enggaknya? Iya, karena enggaknya terus jadi nggak mau makan manis sama sekali atau apa, itu juga nggak bagus kan, karena tubuh kita juga perlu gula gitu. Jadi yang benar adalah boleh makan permen, boleh makan yang manis, tapi setelah itu gosok gigi. Iya, edukasinya seperti itu. Baik. Proses untuk menjadi gigi berlubang gitu deh dok ya. Biasanya pada usia berapa sudah mulai lubang-lubang gitu? Kan ini ada anak-anak juga yang biasanya giges dan sebagainya. Beda nggak ini dengan gigi berlubang itu dok?
Gigis itu sebenarnya ya gigi berlubang itu. Cuman kalau gigis itu proses dia berlubangnya hampir bersamaan gitu. Jadi karies atau gigi berlubang pada anak biasanya kalau gigis itu yang dia itu fase berlubangnya bareng gitu. Jadi depan semua biasanya gitu. Kalau gigi berlubang itu biasanya hanya satu gigi. Tapi bisa juga banyak gigi juga bisa. Sebenarnya sama sih itu. Cuman pada anak-anak dan enggak gitu aja. Baik. Kan kalau orang dewasa nggak mungkin disebut gigis kan. Ompong. Iya. Baik, dokter, selama ini kalau di pantauan jenengan ini ya di RSU Muhammadiyah seperti itu sudah mulai banyak anak-anak yang terserang gigi berlubang juga dok di sana atau rata-rata orang dewasa yang ke sana dok? Jumlahnya hampir sama, jadi 50-50, anak-anak banyak, dewasa juga banyak gitu. Kalau anak-anak penyebabnya apa rata-rata? Ya itu tadi ya, permen dan sebagainya atau ada faktor yang lain? Bisa karena makanan, permen dan sebagainya itu bisa jadi karena mungkin orang tuanya yang kurang aware ya. Karena anak-anak kita tahu sikat giginya juga mungkin belum benar caranya. Waktunya juga kadang malam mau tidur juga yang penting bisa tidur, sikat giginya besok-besok deh gitu. Terus bisa jadi karena faktor genetik juga bisa sih. Gitu. Genetik itu mungkin hubungannya dengan posisi gigi atau jumlah gigi itu juga bisa. Maksudnya? Posisi gigi itu jadi gini, ada kondisi di mana gigi itu anak memiliki gigi yang renggang-renggang gitu. Renggang-renggangnya bogang banget ya istilahnya ya. Bogang tapi hampir di semua. Nah, itu bisa dilihat juga orang tuanya gitu enggak gitu. Kalau orang tuanya seperti itu berarti memang itu genetik gitu. Kalau untuk yang genetik yang lainnya biasanya terkait dengan ada atau tidaknya gigi. Kadang anak tuh ada yang gigi depannya kok jumlahnya cuma 2 ya gitu. Harusnya kan 4. Nah, itu dilihat dulu ada benihnya atau enggak. Kalau enggak ada benihnya kita telusuri ke genetiknya. Apakah orang tuanya juga punya genetik seperti itu gitu. Karena itu bisa menurun. Jadi kalau bapak ibunya bogang, kemungkinan anak juga bogang juga gitu ya dok ya? Ada kemungkinan, iya. Pencegahannya mungkin bener ya istilahnya maksudnya gini, ketika ibu hamil ini harus mengkonsumsi beberapa vitamin agar ketika nanti anaknya lahir itu giginya bisa bagus seperti itu dok. Apa yang harus dilakukan? Ini mungkin keluar dari tema ya, tapi mungkin bagi ibu-ibu yang lagi hamil yang mempersiapkan untuk kelahiran anaknya punya cara bagaimana agar anak-anaknya ketika punya gigi nantinya bisa sehat dan bagus seperti itu dok. Jadi untuk vitamin yang diberikan dokter kandungannya itu biasanya sudah ada beberapa kandungannya ya, salah satunya kalsium. Nah itu juga tetap harus dikonsumsi karena pembentukan benih gigi itu sejak 4 bulan dalam kandungan gitu. Jadi bahkan ada yang sebelum 4 bulan itu sudah mulai proses pembentukan benih gigi gitu. Jadi memang dari kandungan pun harus vitaminnya terutama kalsium ya, kalau gigi dan tulang itu juga harus dipenuhi juga, dan makanannya juga harus banyak yang mengandung kalsium gitu. Kalau sudah terlanjur lahir bogang udah nggak bisa diperbaiki ya dok ya? Masih bisa. Caranya? Dengan perawatan kawat gigi gitu. Kawat gigi itu kan yang dipagerin itu ya? Iya, kawat gigi itu kan fungsinya untuk merapikan. Bogang itu kan termasuk malposisi. Malposisi itu posisi yang tidak sempurna, jadi bisa disempurnakan atau bisa diperbaiki dengan itu kawat gigi itu. Baik, Nah, kalau di RSU Muhammadiyah dokter ada keluhan kalau misalnya pengen pasang gigi palsu dan sebagainya, apa saja yang fasilitas yang bisa didapatkan di sana? Kalau dokter setiap hari apa ini praktek di RSU Muhammadiyah, dokter Restia? Saya setiap hari dari hari Senin sampai hari Sabtu. Jadi dari jam 8 sampai jam 2 siang. Terus fasilitas-fasilitas untuk kesehatan gigi di sana apa saja, Dok? Untuk fasilitasnya di sana bisa melakukan semua perawatan yang saya sebutkan tadi, itu bisa dilakukan di sana, dan ada beberapa perawatan yang bisa tercover oleh BPJS. Di antaranya dok? Di antaranya kalau BPJS itu ada penambalan, pencabutan, kemudian cek atau konsultasi itu juga bisa tercover BPJS. Nah, tunggu apa lagi? Langsung aja ke sana ya, ketemu dokter gigi Restia. Betul. Yang soalnya bagus banget. Saya aja kalah,
Baik dokter, waktu kita sudah tidak memungkinkan lagi untuk bersama di Obsesi ya. Ya. Tapi masih ada bagian keduanya, tapi kapan-kapan gitu ya. Oke. Kita akan tunggu. Terima kasih dokter sudah rawuh ke Merbabu 67 Ponorogo. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.